Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kita kali ini materinya adalah iman kepada hari akhir. Meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Baik anak-anak, tetap semangat dan fokus mengikuti pelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar kita materi ini adalah pertama, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Yang kedua, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Itu kata kita ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir dan dalilnya. Yang kedua, mampu menyebutkan tanda-tanda kiamat sughra dan kubra. Yang ketiga, mampu menjelaskan tahapan atau proses terjadinya hari akhir. Dan yang keempat, menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Ini tujuan yang diharapkan. Sekarang kita terlebih dahulu memaknai apa iman kepada hari akhir. Yang dimaksud iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam semesta dan seisinya, termasuk bumi, akan mengalami kehancuran yang ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna iman kepada hari akhir. Adapun dalil nakli yang menjelaskan tentang kejadian hari akhir adalah sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang yang di dalam kubur. Ayat ini menegaskan bahwa kiamat atau hari akhir pasti akan datang, pasti akan terjadi. Cuma kapan waktunya, tidak ada satupun yang tahu kejadian hari akhir yang sesungguhnya. Macam-macam kiamat. Para ulama mengelompokkan hari kiamat atau hari akhir menjadi dua. Yang pertama, kiamat kecil atau yang dikenal dengan kiamat sughra. Yang kedua, kiamat besar yang dikenal dengan istilah kiamat kubra. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kiamat sughra. Artinya, terjadinya kehancuran kecil dan kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa, termasuk manusia, binatang, dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan istilah kiamat sughra. Adapun tanda-tanda terjadinya kiamat sughra, yang pertama adalah mulainya budak wanita melahirkan majikan. Yang kedua, terjadinya kemaksiatan di mana-mana dan terang-terangan. Yang ketiga,
bangunan masjid bermewah-mewahan tetapi sepi dari jamaah. Yang keempat, orang perempuan menyerupai laki-laki dan sebaliknya, baik dalam berpakaian, bertingkah laku, dan sebagainya. Yang kelima, banyaknya terjadi bencana dan musibah, baik di daratan maupun di lautan. Yang selanjutnya, yang keenam, sulit menemukan pemimpin yang adil dan jujur. Ini di antara tanda-tanda kiamat sughra. Kemudian yang kedua, yaitu kiamat kubra. Artinya peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya sebagai awal dimulainya kehidupan di akhirat. Tanda-tanda kiamat kubra, yang pertama, munculnya kabut atau asap yang dikenal dengan istilah dukhon. Kemudian munculnya dabbah atau binatang yang melata dan bisa berbicara. Kemudian yang ketiga, munculnya Dajjal. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang ketujuh, adanya gempa di timur, barat, dan jazirah Arab. Yang kedelapan, adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat mereka berkumpul. Ini di antara tanda-tanda kiamat kubra. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana proses kehidupan di hari akhir atau tahapan-tahapannya. Yang pertama, yaitu Yaumul Barzah. Alam kubur yang merupakan tempat persinggahan menuju akhirat, di mana manusia akan mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Setelah itu, Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya seluruh manusia dari alam barzah atau kuburnya untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Selanjutnya yaitu Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya untuk menerima catatan amal baik dan buruk. Yang keempat, Yaumul Hisab atau Mizan, hari perhitungan atau penimbangan amal manusia selama hidup di dunia untuk mendapatkan balasan yang seadil-adilnya. Kemudian yang terakhir, yaitu surga dan neraka, tempat pembalasan bagi setiap manusia, baik yang beriman dan beramal soleh, maupun yang ingkar dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tahapan atau proses kehidupan yang terjadi di hari akhir. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu alam barzah atau Yaumul Barzah. Alam barzah atau yang dikenal dengan alam kubur adalah pintu gerbang menuju akhirat. Di dalam alam barzah ini, manusia diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang semua amal perbuatannya selama ia hidup di dunia. Hadis Rasulullah SAW, jika seorang muslim ditanya di alam kubur, lalu ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, atau yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka itu adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meneguhkan hati orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats.
Hari dibangkitkan manusia dari alam kuburnya untuk menuju alam mahsyar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Ini ayat yang menjelaskan tentang Yaumul Ba'ats, dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaannya bermacam-macam sesuai dengan amal ibadahnya. Antara satu dengan yang lainnya tidak dapat saling tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Dan terang benderanglah bumi atau padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhanmu, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan diberikanlah para nabi dan saksi-saksi yang diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Surat Az-Zumar ayat 69. Ini tentang padang mahsyar atau Yaumul Mahsyar. Yang keempat, Yaumul Hisab atau Mizan. Ditimbangnya amal baik dan buruk manusia untuk mendapatkan balasan yang seadil-adilnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, maka pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan yang adil. Ini surat Al-Anbiya ayat 47. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu surga dan neraka. Setelah perhitungan dan penimbangan amal, bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke surga, dan bagi yang kafir akan dimasukkan ke neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Infitar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang beramal soleh benar-benar berada dalam surga yang penuh nikmat. Ini pahala atau balasan bagi yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan balasan bagi orang yang kafir atau ingkar kepada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Dua ayat ini menjelaskan balasan terakhir manusia
apakah masuk ke surga maupun ke neraka. Sekarang anak-anak, setelah kita memahami tentang iman kepada hari akhir, dalil-dalilnya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir, maka sekarang hikmah beriman kepada hari akhir. Bagi orang yang beriman kepada hari akhir akan mendapatkan hikmah. Yang pertama, memotivasi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mendorong untuk selalu berbuat baik dan benar, karena semuanya akan mendapatkan balasan yang sesuai. Yang ketiga, berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak baik dan maksiat, atau yang justru akan mendapatkan balasan yang tidak baik atau dosa. Yang keempat, meningkatkan semangat bekerja dan berusaha, serta belajar untuk mencapai yang terbaik. Yang kelima, mendorong untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Sebelum di akhirat, maka dia akan berusaha untuk bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukan. Anak-anak, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terus belajar dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.